Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yakni teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin kita sama-sama untuk mengamati sebuah objek atau sebuah benda yang ada pada layar, yakni sebuah pensil. Silahkan pergunakan waktu beberapa detik untuk mengamati objek tersebut. Perhatikan mulai dari warna, kemudian bentuk, hingga bagian-bagian apa saja yang ada pada objek tersebut. Selesai? Kalau sudah mengamati, kita akan masuk kepada materi kita, yakni teks laporan hasil observasi, dan akan kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Agar kita memiliki pemahaman yang sama, maka saya akan mencoba untuk menerjemahkan kata demi kata dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks itu artinya adalah tulisan. Kemudian laporan artinya adalah informasi ataupun berita, dan observasi artinya adalah pengamatan. Nah, ketika kita sudah memiliki pemahaman yang sama tentang setiap kata dari teks laporan hasil observasi, maka dapat kita uraikan bahwa teks laporan hasil observasi adalah sebuah tulisan yang berisi informasi ataupun berita yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Observasi yang dilakukan itu bisa berupa observasi terhadap sebuah benda, baik itu benda hidup maupun benda mati, maupun observasi terhadap lingkungan, misalnya terhadap lingkungan sekolah, rumah tempat tinggalmu, dan juga tempat-tempat apa yang ada di sekitar lingkunganmu. Jadi, untuk membuat teks laporan hasil observasi, langkah awal yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu mengobservasi atau mengamati objek tersebut terlebih dahulu. Kemudian, hasil dari observasi atau pengamatan yang sudah kita lakukan, itu yang akan kita laporkan menjadi bentuk tulisan. Jadi, sekali lagi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi informasi maupun berita yang didapatkan dari hasil melakukan observasi atau pengamatan. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Seperti semua tulisan pada umumnya, seperti semua teks pada umumnya, teks laporan hasil observasi juga dibangun oleh beberapa struktur. Struktur adalah susunan yang ada pada sebuah teks. Sehingga dengan memerhatikan strukturnya, teks yang kita buat menjadi sebuah tulisan yang baik. Untuk membuat teks laporan hasil observasi yang baik, kita perlu memahami konsep dari struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi. Teks ini dibangun dari 3 buah struktur. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kita bahas satu-satu, dan akan kita mulai dari pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian dari struktur yang berisi pengertian atau penjelasan mengenai objek yang kita amati. Di bagian pernyataan umum, kita memberi penjelasan secara garis besar, penjelasan secara umum mengenai objek yang kita observasi. Misalnya, kita mengamati buah anggur, maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu sebenarnya buah anggur itu apa, pengertiannya apa. Atau kita sedang mengobservasi sebuah tempat, kita sebut saja tempat itu adalah sekolahan, maka perlu kita jelaskan terlebih dahulu sekolahan itu pengertiannya seperti apa. Sehingga di bagian struktur pernyataan umum ini, ketika orang membaca teks laporan hasil observasi kita terlebih dahulu menjelaskan objek apa yang kita amati.
penjelasannya secara umum seperti apa, sehingga orang yang membaca teks laporan hasil observasi kita memiliki gambaran tentang objek yang kita amati. Kita lanjut ke struktur yang kedua, yakni deskripsi bagian. Sebelumnya saya harapkan kita semua masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia yang pernah kita pelajari di sekolah menengah tingkat pertama, bahwa deskripsi itu artinya kita memberikan gambaran, atau saya lebih senang menyebut bahwa deskripsi itu kita mencoba menggambar tapi melalui tulisan. Kalau biasanya kita menggambar lewat buku tulis atau buku gambar, nah deskripsi ini kita mencoba menggambarkan sesuatu melalui tulisan. Dan deskripsi bagian artinya adalah kita menjelaskan secara detail dari setiap bagian-bagian yang ada pada objek. Misalnya kita mengamati buah rambutan, maka kita perlu menggambarkan buah rambutan itu seperti apa. Kita mulai dari bentuknya. Apakah buah rambutan itu memiliki bentuk yang besar ataukah bentuk yang kecil? Kemudian kulitnya seperti apa? Kita tahu kulit rambutan itu memiliki rambut, dan kemudian kita jelaskan lagi warna dari kulit rambutan itu seperti apa. Biasanya ada yang berwarna merah kalau dia sudah matang, atau berwarna hijau kalau dia masih mentah. Nah, bagian-bagian ini perlu kita deskripsikan, perlu kita gambarkan melalui tulisan secara detail, karena itulah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Kita memberikan gambaran terhadap objek yang kita amati atau objek yang kita observasi. Dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di bagian ini kita memberikan penjelasan tentang manfaat dari tiap bagian objek. Saya contohkan misalnya objek yang kita amati adalah pohon kelapa. Nah, di bagian pohon-pohon kelapa itu terdapat batang pohon, kemudian terdapat daun, sampai kita membahas tentang buah kelapa. Nah, di bagian deskripsi manfaat, masing-masing dari bagian tadi kita jelaskan manfaatnya itu apa. Misalnya daun dari pohon kelapa. Daun pohon kelapa itu manfaatnya apa? Misalnya daun pohon kelapa bisa kita buat menjadi pembungkus ketupat, atau daun pohon kelapa juga bisa kita manfaatkan menjadi sapu lidi. Nah, itu untuk daun. Kemudian buahnya, buah kelapa bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Intinya di struktur ini kita memberikan penjelasan tentang manfaat yang ada pada objek yang kita observasi. Sudah paham? Nah, di awal tadi saya meminta kita sama-sama untuk mengamati sebuah benda yang ada pada layar, yakni pensil. Kita coba untuk membuat teks laporan hasil observasi yang sederhana dengan menerapkan 3 buah struktur yang sudah kita pelajari. Dan objek yang kita amati adalah pensil. Sudah paham konsep tentang struktur teks laporan hasil observasi? Struktur yang pertama tadi adalah pernyataan umum. Nah, kita ingat pernyataan umum tadi adalah penjelasan secara garis besar tentang objek yang kita amati. Maka jika objek yang kita amati adalah pensil, mungkin pernyataan umumnya kurang lebih seperti ini. Bisa kita baca sama-sama. Pensil adalah alat yang digunakan untuk menulis, menggambar, atau bisa juga digunakan untuk melukis. Pensil termasuk alat tulis yang kebanyakan dipakai oleh kalangan pelajar. Tingkat ketebalan pensil biasanya tergantung pada grafit murni. Semakin banyak grafik murni, maka akan semakin tebal goresan yang dihasilkan. Contohnya, pensil bertanda B. Di bagian pernyataan umum, kita menjelaskan secara umum, secara garis besar, pensil itu apa sih? Kemudian kegunaannya apa? Kemudian di sini juga dijelaskan pensil itu termasuk alat tulis yang banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan sebagainya. Ini adalah bagian pernyataan umum dari pensil. Tentunya kalian juga bisa menambahkan penjelasan yang mungkin kalian inginkan untuk menjelaskan pensil itu apa. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat pernyataan umum dari pensil, objek yang
di awal tadi sudah kita amati. Kemudian kita lanjut ke struktur yang kedua, yakni deskripsi bagian. Perlu kita ingat lagi bahwa di struktur nomor 2 ini kita menggambarkan secara rinci bagian-bagian yang ada pada pensil. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Pensil berbentuk lingkaran, berukuran kecil dan panjang. Pensil biasanya terbuat dari kayu. Di bagian bawah terdapat bagian yang runcing dengan ujung berwarna hitam yang digunakan untuk menulis. Biasanya di bagian atas terdapat penghapus yang terbuat dari karet. Nah, di struktur deskripsi bagian, kita menggambarkan bagian-bagian yang ada pada pensil. Kita mulai dari bentuknya seperti apa, kemudian pensil ini terbuat dari apa, kemudian di bagian bawahnya terdapat bagian yang runcing dan itu biasanya digunakan untuk menulis. Kemudian di bagian atas pensil terdapat penghapus yang biasanya terbuat dari karet. Nah, bagian-bagian ini menjadi penting untuk kita jelaskan karena orang yang membaca teks laporan hasil observasi kita kemudian bisa membayangkan objek yang sudah kita amati itu seperti apa. Kita lanjut ke struktur yang ketiga, yakni deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, seperti yang sudah saya jelaskan, berisi penjelasan mengenai manfaat dari bagian-bagian objek yang kita amati. Karena kita sudah mengamati objek yaitu pensil, maka kita perlu mendeskripsikan atau menggambarkan manfaat apa yang dimiliki oleh pensil. Dan jadinya kurang lebih akan seperti ini. Manfaat dari pensil adalah sebagai alat tulis dan lukis yang mudah dibawa. Pensil juga mudah dihapus oleh karet penghapus. Pensil sangat bermanfaat untuk semua orang, terutama di kalangan pelajar, karena pada umumnya pensil digunakan untuk menulis serta menggambar sesuatu. Nah, kita di bagian deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari pensil. Pensil ini bermanfaat di semua kalangan, terutama bagi pelajar, karena pada umumnya pensil digunakan untuk menulis serta menggambar. Dan juga manfaat dari pensil dibanding dengan alat tulis lain adalah pensil lebih mudah dihapus oleh karet penghapus. Dan sekali lagi di bagian deskripsi manfaat kita perlu mendeskripsikan manfaat dari objek yang kita amati seperti apa. Kita masuk ke bagian terakhir, yakni simpulan. Kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi hari ini, mulai dari pengertiannya hingga struktur yang membangun teks laporan hasil observasi, dan ini adalah simpulannya. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan berisi informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 buah struktur pembangun. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum, struktur yang kedua deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Terima kasih, sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.